bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat padamu, itu kerinduanku. Dekat padamu, oh Yesusku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bisa berjumpa kembali dalam ibadah online yang diadakan oleh Terang Hidup. Biarlah kita terus senantiasa menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Biar firman Tuhan nanti yang akan kita dengar mengingatkan kita bagaimana Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Dan hari ini saatnya kita untuk menaikkan pujian, mengingat, menguduskan hari Sabat. Dan biar kita anak-anaknya yang cinta kepada Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 4. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Biar kita merupakan anak-anak Tuhan, jemaat GKI Terang Hidup yang sangat mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang menaikkan pujian ini. Menuju ke sini.
Gereja berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Selama seminggu yang lalu, kita bersalah dalam banyak hal bagi pasangan kita, bagi keluarga kita yang lain, dan kepada sesama kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang mengundang kami datang ke rumah-Mu bukan karena kesalehan, tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan, tapi karena belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini kami mengaku bersalah di hadapan-Mu kepada pasangan kami, kepada sesama kami, kepada anggota keluarga kami yang lain. Ampuni kami akan kesalahan kami Tuhan, dan kuduskanlah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah, masurkan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Kami berseru berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, yang melalui nama itu kami diampuni dan disucikan, dan dipastikan memiliki hidup kekal bersama-Mu di surga. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat ke-9 sampai yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita pada pagi hari ini akan diperlengkapi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Marojahan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Biar kita terus mengingat akan hari Sabat, hari yang kudus, hari di mana Tuhan memberkati umat-Nya. Dan biar lagu yang akan kita naikkan menjadi kerinduan kita, bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelatarannya, daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang kurindu. Biar pujian ini menjadi doa kita pada pagi hari ini dan kerinduan kita untuk terus bersama Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam
rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, ada kesempatan bagi kita mendalami firman Tuhan.
Jika pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu mau kita dalami sekali lagi, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, selain Kau mengundang kami ke rumah-Mu, Engkau juga mengajari kami akan firman-Mu. Dan hari ini, ada kesempatan bagi kami mendalami firman-Mu yang mengarahkan hidup kami kepada mau-Mu. Ajari kami Tuhan, dan mampukan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena hanya dengan kerendahanlah kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kami yang sebentar saja di muka bumi ini. Sehingga hidup kami bermakna, hidup kami berdampak, baik bagi keluarga kami dan juga lingkungan di mana kami berada. Tuhan, hiburkan seseorang yang bersedih, kuatkan seseorang yang mengalami kelemahan, dan hari ini terpujilah Engkau. Oh Tuhan, terpuji Engkau. Kami menyerahkan pendalaman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan mengenai satu bagian yang sangat penting, yaitu hari Sabat. Mari kita dalami bersama-sama. Kita buka Alkitab dari Keluaran 20 ayat 8, 9 sampai selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 20 dimulai dari ayat 8. Mari kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagian lain, Yesaya 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 13, dimulai dari ayat 13, kita baca bersama-sama. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kisah Para Rasul ayat 20, pasal 20 ayat 7. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, artinya hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Hari Minggu, mereka beribadah, dan kemudian sampai jauh tengah malam. Jemaat Tuhan, selamat dan berbahagia kita membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. 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 Jemaat, hari ini tema kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jemaat Tuhan, Eric Liddell, kalau Anda pernah mendengarnya, seorang atlet sangat hebat pada zamannya.
Eric Liddell ini seorang Kristen. Ayahnya seorang misionaris. Ia sendiri menjalani kehidupan Kristennya dengan sangat-sangat terhormat. Seorang atlet, laki-laki ini harus berlomba di hari Minggu. Dan hari itu ia tidak berlomba pada hari Minggu. Padahal itu ada pada sprint. Berlari dalam 100 meter. Itu merupakan lomba andalannya atau merupakan lintasan yang merupakan andalan dia. Tapi karena diadakan hari Minggu, dia berkata tidak. Mari pikirkan bersama-sama. Dia tidak mau berlomba di hari Minggu. Dengan ketat dia mengatakan hari Minggu adalah tempat saya beribadah, dan tidak. Dia menghormati Tuhan dikatakan pada hari Minggu, dan dia beribadah pada hari Minggu dan tidak berlomba. Senin kemudian memang dia berlomba dan dia mendapatkan emas. Tapi timbul pertanyaan di antara kita semua. Mengapa? Bagaimana harusnya? Cuma Tuhan pikirkan, mengapa kita harus menguduskan hari Sabat atau hari Tuhan, hari kebangkitan Tuhan di perjanjian baru? Yang pasti cuma Tuhan, hukum Sabat. Di dalam bagian-bagian lain Alkitab, Tuhan Yesus pernah disalahkan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, kemudian muncullah satu kalimat besar, yaitu Tuhan mengatakan bahwa bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Waktu itu ditafsirkan hari Sabat gak boleh melakukan pekerjaan. Nggak boleh melakukan sesuatu selain dikatakan makan dan minum, itu pun yang sudah disiapkan sebelumnya. Tidak boleh kerepotan atau merepotkan diri hal-hal lain kecuali beribadah. Itu tafsiran pada hari itu. Tapi pada zaman Tuhan Yesus dia disalahkan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan Tuhan mengatakan, hei, bukan manusia untuk hari Sabat untuk manusia. Dan dia berargumentasi dengan tegas, ketika engkau lembumu masuk ke dalam lubang, bukankah kau akan menyelamatkan lembumu? Itu perkataan Tuhan. Kalau anakmu mengalami kecelakaan, bukankah engkau akan menolong anakmu pada hari itu? Yang mau ditegaskan di sini adalah hari Sabat dibuat untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Lalu sekarang ada seorang bernama Eric Liddell tidak melakukan lari pada lintasan di hari Minggu. Mengapa dan bagaimana harusnya? Cuma Tuhan, mari kita yakini bersama-sama perhentian the day of the Lord atau hari Sabat yang kemudian di dalam perjanjian baru disebut the day of the Lord atau hari kebangkitan Tuhan. Maknanya adalah perhentian hidup persekutuan dengan Tuhan yang dia rindu dirinya dan anak-anaknya atau dengan umatnya dapat bersekutu. Diwajibkan supaya kita menikmati hubungan itu. Supaya hidup kita dikatakan diarahkan kepada maunya Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabat bukan lebih kepada berdiam. Hari Sabat lebih bukan pada dikatakan engkau bersemedi. Hari Sabat dikatakan bukan lebih kepada nggak ngapa-ngapain, tapi lebih kepada hubungan yang intens antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang dipusatkan kepada Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber berkat-berkat, sumber anugerah, sumber kekuatan kita menjalani hari esok. Karena itulah Sabat disebutkan tempat perhentian. Berhenti dari hal-hal yang membuat kita begitu sibuk sampai kita tidak dapat bisa fokus dengan Tuhan. Tidak fokus dikatakan pada maunya Tuhan bagi hidup kita. Hari itu kita memfokuskan diri kita kepada apa yang harusnya Tuhan mau bagi kehidupan engkau dan kehidupan saya. Cuma Tuhan sekalian, ada kata-kata kuduskanlah. Kuduskanlah. Ingat, kuduskanlah. Yang artinya jemaat Tuhan pada hari itu kita mengkhususkan. Kita memisahkan waktu itu untuk Tuhan. Untuk kita diperbaiki oleh Tuhan. Di dalam menyembah, kita menyembah Tuhan. Di dalam menyembah, kita sedang diperbaiki oleh Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
kita mengerti ibadah pertama-tama dikatakan dampaknya bukan bagi Tuhan sebenarnya. Ibadah itu dampaknya kepada setiap kita. Ibadah itu dampaknya kepada setiap orang percaya. Ibadah itu dampaknya, hasilnya adalah kepada setiap orang yang beribadah. Karena itu, hidup yang dikhususkan itu, kemudian kita menjadi seperti roda, Tuhan pusatnya, dan semua bagian dari roda itu berfungsi dengan benar. Ketika roda pusatnya kemudian kehilangan, maka roda itu jalannya menjadi tidak jelas. Tapi ketika roda itu pusatnya jelas, dan roda itu dapat berputar dengan benar, sama seperti itu. Hidupku, hidupmu menjadi hidup yang beraturan, hidup yang lebih mudah dijalani ketika engkau dan saya berjalan dengan berpusatkan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, pikirkan sama-sama, mengingat hari itu dan mengkhususkan. Mengingat hari Minggu itu dan mengkhususkan. Jadi sekali lagi, lebih kepada apa yang Tuhan mau pada hari itu untuk kita wujudkan. Pada hari itu kita mengevaluasi diri. Pada hari itu kita mencari lebih khusus maunya Tuhan bagi hari-hari selanjutnya. Jemaat Tuhan, mengingat hari itu dan mengkhususkannya. Kalau hari Minggu tidak diistimewakan, apa yang terjadi? Kalau hari Sabat atau bagi kita sekarang hari Minggu tidak diistimewakan sebagai hari Tuhan untuk beribadah kepadanya, arti kehidupan itu akan diselewengkan. Saya sangat paham dengan kalimat-kalimat ini. Kalau aku tidak mengkhususkan hidupku dikatakan di hari Minggu itu, aku tidak mengistimewakannya, maka sebenarnya aku pun sedang menyelewengkan hari-hari yang lain. Hidupku semua diselewengkan karena aku menjalankannya sesuai dengan mauku sendiri. Hidup tanpa Tuhan berarti tanpa arti. Hidup tanpa Tuhan berarti tanpa tujuan atau bobot. Hanya dengan iman berdasarkan pernyataan Tuhan dalam firman yang sanggup menolong kita menjalani keseharian kita. Tanpa maunya Tuhan, kita hidup tanpa bobot. Tanpa maunya Tuhan, tujuan kita tidak jelas. Kalau saya berkata kepada anak-anakku yang hari ini diberkati Tuhan secara khusus, terkenal dan secara ekonomi Tuhan buat berkelimpahan, saya mengatakan kepada mereka, hati-hati. Hati-hati. Jika engkau menjalani keberadaan itu tanpa Tuhan, atau tanpa kau mengakui semua karena anugerah Tuhan, maka berkat akan menjadi kutuk. Keterkenalan akan menjadi kutuk. Tapi sekali lagi, jika engkau mengakui dengan jelas, karena Tuhan aku dibuat terkenal, karena Tuhan, dan aku berjuang dalam Tuhan, Tuhan memberkatiku berkelimpahan, engkau akan mengalami berkat-berkat yang selanjutnya. Maka saya berkata kepada para putra, jika engkau hari ini mengatakan kalimat-kalimat karena Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan kepadamu. Jika Tuhan bukakan tingkap langit, Dia akan bukakan lagi tingkap-tingkap langit. Seperti di Maleakhi dikatakan, bahwa Tuhan, sumber berkat itu akan terus menambahkan berkat-berkat bagimu, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Oh jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama, hukum keempat ini menyangkut hak asasi manusia. Kemerdekaan dan ekualitas, kesetaraan sosial. Kita boleh mengatakan ini hak asasi manusia. Di dalam hari Sabat, kita dibawa Tuhan ke dalam pemahaman bahwa Tuhan, karyawan, orang berada, orang sederhana, petinggi, orang yang sederhana, sama-sama equal, sama-sama punya hak asasi manusia. Seperti Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan karena kesetaraannya adalah orang berada bisa capek, orang kurang berada juga bisa capek. Orang yang pemilik bisa capek, orang yang bekerja pun bisa capek. Dan Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Semua orang butuh diarahkan kepada maunya Tuhan dan butuh dikatakan mengasah gergaji. Jika dunia ini mengenal kalimat-kalimat, asah gergajimu, lalu gergaji. Asah gergajimu, lalu gergaji. Hasilnya sangat banyak daripada orang terus menggergaji. Sudah majal atau tumpul dikatakan gergajinya, terus menggergaji. Hasil akhirnya adalah kekurangan produksi. Tapi engkau dan saya mengerti dengan jelas, asah gergaji
lalu menggergaji. Asa gergaji, lalu menggergaji, hasilnya jauh lebih banyak. Pertanyaannya selanjutnya, jemaat Tuhan, adalah kalau kita mengerti kalimat-kalimat asa gergaji, gergaji, asa gergaji, gergaji, hasilnya begitu banyak. Kenapa engkau dan saya tidak mau tidak setuju atau tidak menyerahkan hatimu untuk diperiksa oleh Tuhan? Hari Sabat engkau berkata, Tuhan, pertajamku, nyatakan maumu bagi hidupku. Kenapa kita tidak serta-merta bersukacita melakukannya? Kenapa dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, menggergaji, lalu asa gergaji kita lakukan, sementara kerohanian kita kerap kali enggan melakukannya? Bahkan kalau saya boleh sedikit tambahkan, Bapak Ibu, untuk tema ini, pikirkan sama-sama, bukankah engkau memberi persembahan pun, engkau sedang diajar oleh Tuhan untuk tidak bergantung kepada uang. Engkau mengerti dengan jelas, dia sumbernya. Aku mau menyembah Tuhan dengan uang yang merupakan pemberian Tuhan ini. Dan hari itu, engkau dilepaskan, dikatakan, dari roh materialisme. Engkau berkata, ini adalah berkat Tuhan. Tuhan pemiliknya. Bukan berkat Tuannya, tapi Tuhan dari berkat itu yang adalah pemilik hidup kita harus diberkati dengan uang dan harta benda yang kita miliki. Hukum keempat ini menyangkut hak asasi manusia, kemerdekaan dan ekualitas, kesetaraan sosial. Semua orang dari setiap suku bangsa, semua strata sama nilainya. Hukum ini menghapuskan keangkuhan dan kebanggaan manusia terhadap manusia lain. Semua butuh hal yang sama, butuh perhentian. Hukum keempat ini mengajak kita untuk berhenti demi memelihara keterampilan kerja kita selanjutnya. Seperti saya katakan tadi, asa gergaji lalu gergaji, asa gergaji lalu gergaji, hasilnya sangat baik. Sama persis dengan orang-orang yang belajar. Ketika dia belajar ada ujian, dalam ujian dia belajar kembali, dia akan lebih dipertajam. Menekankan rekreasi dalam arti sebenar-benarnya. Di hari Minggu, di hari Sabat, kita mengalami Tuhan dan mengalami rekreasi. Kita diberi kemampuan dikatakan merekreasi, mencipta ulang, atau membuat ulang dikatakan hal-hal mulia dalam kehidupan kita. Rekreasi, atau dalam arti yang lain refreshing. Engkau di-refresh, engkau dibugarkan, engkau diperbaiki, engkau disegarkan oleh Tuhan. Itu pemeliharaan kita terhadap hukum Tuhan. Kita berhenti kepada maunya Tuhan. Bukan libur, bebas tugas, melainkan penyegaran, pembaruan, penciptaan tenaga baru. Fisik, mental, moral, dan rohani. Haleluya. Refreshing. Di mana kita mengalami pembaruan tenaga yang sebenar-benarnya. Apakah sebenarnya perhentian itu? Apakah sebenarnya perhentian itu? Mari kita lihat. Hakikatnya persekutuan hidup antara Allah dan umatnya. Persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Persekutuan Tuhan dengan kita. Dia berkenan mengundang kita untuk mengalaminya sekali lagi. Dia berkenan mengundang kita untuk sekali lagi dibugarkan oleh Tuhan. Dia yang tahu bagaimana manual kehidupan kita. Bagaimana menjalankan kehidupan kita di hari Minggu. Di hari Tuhan itu, kita memohon dia mengajari kita. Itu hakikatnya persekutuan hidup antara manusia dengan Allah. Bukan no work, tapi His work in me. Bukan gak ada kerja, tapi kerja dia dilakukan di dalamku. Efektivitas tenaga kerja kita dilipat gandakan di dalam Kristus. Di dalam dan melalui persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang beriman. Saya tahu akan sulit dikatakan di online seperti ini. Tapi jelas kita masih bisa bersekutu dengan teman-teman di sekitar kita. Mungkin melalui medsos kita. Atau kita bersekutu dikatakan dengan keluarga kita. Di mana anak istri, suami istri, anak orang tua. Kemudian dikatakan saling bersama-sama diperbaiki oleh Tuhan. Sesudah diperbaiki oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Lalu bersekutu satu sama lain. Haleluya. Jemaat Tuhan, ada orang kerap kali berkata, pandemi menyusahkan hidup saya. Betul, dalam beberapa bagian saya juga mengalami kesusahan. Tapi tahukah Anda, dalam masa pandemi saya harus berkata, Tuhan terima kasih.
Engkau beri kesempatan bagiku berbincang-bincang dengan istriku. Kau beri kesempatan bagiku untuk melihat kembali anak-anakku berkembang. Anak yang paling kecil masih pra-remaja, sekarang sudah mulai remaja. Tuhan mengajari aku, memberi waktu memperhatikan dia. Haleluya. Lihat bersama-sama kebun ini. Jemaat Tuhan, apa yang dimaksud dengan kebun ini? Pikirkan. Kebun itu dirawat, kebun itu dipupuk, kebun itu kemudian diperbaiki. Dan itu makna hari Sabat. Itu makna hari Tuhan, the day of the Lord. Di mana pada hari itu engkau dan saya, pada hari ini engkau dan saya diarahkan kepada maunya Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan bagaimana berlaku kepada pasangan kita. Apakah Tuhan dimuliakan dalam hubungan suami istri? Apakah Tuhan dimuliakan dalam hubungan orang tua dengan anak? Apakah Tuhan dimuliakan dikatakan antara popo dan para cucu? Jemaat Tuhan, mari. Jika ada bagian-bagian kehidupan kita yang kurang baik menurut Tuhan, di dalam penilaian banyak orang ada yang kurang baik. Hari ini adalah hari Tuhan itu. Berseru kepada Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Berseru kepada Tuhan yang mau menolong kita. Berseru kepada Tuhan. Dan Anda tahu, kebun anggur Anda atau kebun Anda akan menjadi sangat bagus. Dan kalau sangat bagus, begitu banyak orang akan disegarkan melalui kehidupan Anda, melalui hidup Anda. Pasangan hidup Anda akan bersuka cita memiliki pasangan seperti Anda. Anak-anak Anda akan bersuka cita memiliki orang tua seperti Anda. Dan sebaliknya, orang tua Anda bersuka cita karena engkau anak-anaknya mengalami pertumbuhan karena engkau mengerti, ingat, dan kuduskan hari Sabat. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu. Ketika hamba memberitakan firman-Mu, mungkin 2-3 orang berkata, Tuhan, aku bersalah. Dan terima kasih, kalau dalam ibadah ini, kami dibawa ke dalam pertobatan. Dibawa ke dalam kerendahan. Dan yakinkan kami Tuhan, anugerah itu mirip air, selalu mencari tempat yang paling rendah. Dan di mana ada kerendahan hati, di mana ada hati yang berkata tidak mampu, anugerah itu mengalir ke sana. Dan hari ini, mengalirlah kasih Tuhan bagi setiap pribadi yang berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan kasihani saya. Baik keluarga-keluarga yang mungkin mengalami pecah, dan hari ini mendengarkan firman-Mu, bahwa kami butuh perbaikan dari Tuhan. Tuhan, perbaikilah keluarga itu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan dan gereja di sepanjang zaman. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan doa syafaat. Kita akan berseru kepada Tuhan. Dan ingatkan dirimu, Tuhan pernah berkata, berseru kepadamu dalam kesesakanmu. Aku Tuhan akan mendengarkan engkau dan menyelamatkan engkau. Hari ini, mari berseru. Mari berseru.
Bapa di sorga, Allah yang hidup, yang telah menatang kami semua sampai detik ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk waktu menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan orang-orang terkasih. Ada papa mama, ada anak-anak, ada keluarga besar yang belajar saling memperhatikan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ada makanan minuman. Kami masih sehat untuk bisa berjalan kemana kami bisa pergi. Walau kami tahu perjalanan kami tidak sepanjang biasanya atau tidak sekreatif biasanya karena kami harus menjaga diri kami dari kerumunan. Kami bersyukur Tuhan tetap bahwa kasih-Mu terus menghangatkan diri kami untuk belajar menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Kasih-Mu yang menopang kami untuk terus berpengharapan bahwa pandemi ini akan usai, akan berlalu. Dan kami terus berpengharapan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, Engkau Tuhan adalah Allah yang terus memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karenanya pimpinlah dan berkatilah GKI Terang Hidup untuk terus menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Secara sengaja jemaat-Mu memberikan nama Terang Hidup, yang melalui jemaat-Mu dirindukan dan kami rindu menjadi terang bagi kehidupan, terang bagi orang-orang lain, yang membawa keselamatan itu di dalam pergaulan kami, di dalam perkataan kami, dan tindakan-tindakan hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami terus mengingat anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk ulang tahun kesekian Kau berikan bagi mereka. Kau mengingat nama-nama mereka Tuhan, seperti tertulis di warta jemaat. Kau mengingat nama-nama mereka Tuhan seperti tertulis sekarang. Tuhan, ingatlah mereka, dan kalau mereka sedang berjeri lelah berhadapan dengan kehidupan, yakinkan mereka, Engkau Allah yang memelihara burung adalah Allah yang juga pasti memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk Indonesia. Berbelas kasihan untuk Indonesia Tuhan. Bangkitkan jiwa-jiwa yang mencintai Indonesia dan mengingat betapa kami ragam, betapa kami bermacam-macam suku, bahasa, kepercayaan. Supaya kami bukan hanya menganggap diri kami, tapi kami juga menganggap saudara kami. Supaya kami tidak hanya menghargai kelompok kami, tapi kami menghargai seluruh rakyat Indonesia. Dan kami menyerahkan negara kami, pemerintah kami, pemimpin kami, kasihani mereka di dalam memimpin bangsa ini. Jadi biar kami masing-masing saling bahu-membahu membawa kehidupan kami yang lebih baik, berjuang bersama-sama di dalam menolong pemerintah mengatasi situasi kini, baik dalam kesehatan khususnya dan juga dalam hal ekonomi. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mengumpulkan di rumah dan membawanya pada saat ibadah onsite dibuka. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Terang Hidup yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menggunakan QRIS dengan cara men-scan melalui handphone Bapak Ibu
dengan QRIS yang tertera, dan persembahan Bapak Ibu akan masuk ke rekening Gereja Terang Hidup. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada beribadah. Berbahagialah orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang itulah tanggung jawab orang beriman.
Saudara sekalian, ibadah ini segera usai. Karenanya, kembali ke rumah kamu masing-masing berada untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan menaruh kita. Kembali beraktivitas dimanapun Tuhan menaruh kau beraktivitas. Dan muliakan Tuhan di sana. Karena hari ini kita mengerti bersama-sama dalam perhentian itu mewujudkan maunya Tuhan. Dalam perhentian itu mengkhususkan diri mencari maunya Tuhan yang kemudian terwajawantahkan dalam kehidupan selanjutnya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.